Viral lagi di medsos, majelis yang katanya solawatan, ya, gebiar solawat, tapi diisi dengan biduan, jogetan di hadapan bapak-bapak yang nabuh alat musik, ya, ketipung, keyboard, ya macam-macam lah, ya. Dan jogetannya itu sampai koprol-koprol. Coba lihat videonya. Coba. Judul acara di spanduk gebiar solawat, tapi mengumbar aurat. Kira-kira ada yang tahu dari golongan mana ya? Kok seperti itu? Ya, pura-pura nggak tahu aja lah. Ini gambar backgroundnya, gambar kiai, ini gambar santri-santri. Tuh, yang nonton ibu-ibu, anak-anak. Nah, coba. Astagfirullah. Ya Allah, ini apa ini? Astagfirullahaladzim. Ini kita tuh mau ketawa. Kok ini pelecehan syariat? Nggak ketawa. Kok ngelihat kelakuan mereka ini? Yang seperti ini kan terus berulang. Ya, terus berulang. Ya, hanya saja waktunya, tempatnya, pelakunya, ya, dan versinya yang berbeda-beda. Tapi pada hakikatnya sama, pelecehan syariat. Coba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Ya, dan ini kejadian baru loh ya. Kalau kita lihat di banner, di tulisan belakangnya itu, Selasa 24 Maret 2026 dalam rangka acara tasyakuran Walimatul Ursh, ya, Puput Rahmawati dan Rizky Nurul Huda, Dusun Bedingin, Desa Bedingin, Kecamatan Sugiyo. Nggak ngerti ini daerah mana, ya. Coba. Yang seperti ini terus berulang. Hanya saja itu tadi ya, waktu, tempat, pelaku, dan versi yang berbeda. Tapi terus berulang. Yang seperti ini terus berulang, ya. Baik dilakukan oleh tokoh, ya, tokoh agama, maupun yang bukan tokoh agama. Tokoh agama ada yang seperti itu. Bahkan itu dinamakan majelis mafia solawat. Nah, coba yang seperti itu dikatakan majelis solawat. Solawat apa? Laki-laki perempuan jogetan campur baur, ya. Apa dikira orang yang nggak bermajelis dengan majelis-majelis yang seperti itu, mereka nggak seneng solawat? Mereka juga seneng solawat. Solawat itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk bersolawat, Allah dan para malaikat itu bersolawat lebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi bukan kita nggak mau solawat, ya. Justru kadang-kadang ya mereka ini ya nggak tahu gimana pemahamannya. Ketika kita mengkritik majelis-majelis solawat yang seperti itu, dikiranya kita ini melarang orang bersolawat, nggak seneng dengan majelis solawat. Bukan nggak seneng dengan majelis solawat, bukan melarang orang untuk bersolawat, tapi bersolawatlah dengan solawat yang benar, baik benar lafaznya, benar juga tata caranya. Bukan cara seperti itu solawat. Kok pakai biduan joget-joget, apalagi jogetnya na'udzubillah min dzalik. Dalam urusan bersalawat, dengar. Ahlus Sunnah tidak anti salawat, ingat. Jangan sampai mengatakan Ahlus Sunnah anti salawat, enggak. Oh. Tapi Ahlus Sunnah anti dengan salawat yang dikarang-karang. Betul. Ketika turun syariat salawat kepada para sahabat, semua sahabat datang kepada Nabi mengadukan, ya, kaifa nusalli alaihi. Ya Rasulullah, ajarkan sama kami bagaimana cara bersolawat. Salawat yang benar. Andaikan Abu Bakar ingin mengarang salawat lebih hebat daripada kita, orang Arab. Tapi ini urusan ibadah, gak bisa dikarang-karang, gak bisa dibuat-buat. Agama ini milik Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak berhak mengarang agama ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalau Muhammad itu mengarang-arang agama ini, kami akan putuskan urat Nabi jantungnya. Perhatikan saudaraku, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan amalan yang tidak ada contohnya, Nabimu tidak ajarkan, Abu Bakar tidak mencontohkan, tinggalkan amalan itu. Walaupun pasti Anda akan dibenci oleh mayoritas manusia. Jadi nggak ada orang Islam anti solawat, nggak ada. Jadi sangat bohong tuduhan kalau dikatakan orang Salafi anti solawat, orang Salafi tidak suka dengan orang yang bermajelis solawat. Bohong. Salafi bukan anti solawat, bukan melarang orang bersolawat, bukan tidak cinta solawat. Mereka juga bersolawat, mereka juga tahu keutamaan solawat, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang bersolawat untukku 1 kali, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersolawat untuknya 10 kali. Bukan nggak tahu, tapi mereka mengamalkan solawat dengan cara yang sesuai tuntunan syariat, gitu loh. Ini enggak solawat joget, majelis yang katanya Isra Mi'raj joget juga sama biduan juga. Coba, ini majelis Isra Mi'raj, jogetan, biduan juga yang ditampilkan, ditonton sama bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja. Coba, ya. Dan kenapa majelis yang seperti ini selalu ada? Karena memang nggak pernah ada penolakan, nggak pernah ada pembubaran paksa, nggak pernah ada demo di majelis-majelis yang seperti ini. Coba kalau majelis-majelis yang seperti ini di demo, seperti demo di KPK ketika Yakut Kolil Kaumas ditangkap oleh KPK. Mungkin kalau di demo dengan demo seperti itu, majelis-majelis yang seperti ini mungkin ya bisa musnah, bisa hilang. Atau mungkin seperti demo ketika demo di Trans 7, ketika Trans 7 membahas masalah feodalisme di pondok pesantren. Saya mau tanya, kenal tidak dengan anjing? Anjing haram apa tidak? Najis apa tidak? Tapi anjing benci enggak dengan ulama? Anjing benci enggak dengan habaib? Berarti yang benci dengan ulama dan habaib lebih najis dan lebih haram daripada anjing. Jangan tuduh anjing. Coba sampai disebut Trans 7 iblis, Trans 7 anjing, ya. Mungkin kalau mereka di demo dengan demo seperti itu, mungkin mereka akan mikir juga,
nggak akan lagi ada majelis-majelis yang seperti itu. Atau mungkin sampai mau diancam digorok lehernya, seperti karyawan Trans 7. Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah. Sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan Republik ini. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian. Ada Banser menggorok PKI. Nah, mungkin kalau di demo dengan demo-demo yang seperti itu, yang sampai seperti itu, ya mungkin ya beneran akan hilang majelis-majelis yang katanya majelis sholawatan, pengajian, tapi dengan biduan, akan hilang. Ya, akan hilang. Nggak pernah mendengar ada demo di majelis-majelis yang seperti ini, makanya muncul terus. Dari dulu sampai sekarang muncul terus, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Ya, dan kembali lagi, hanya tempat, waktu, pelaku, dan versinya yang berbeda. Tapi pada hakikatnya sama, pelecehan syariat. Di acara yang katanya acara keagamaan, tapi ngundang biduan, jogetan, laki-laki, perempuan campur baur. Ya, nggak pernah kita lihat yang seperti ini, ditolak, dibubarkan, diboikot, dan sebagainya, di demo, dan sebagainya. Justru pengajian-pengajian yang membahas Al-Quran, membahas Sunnah, membahas qala Allah, qala Rasul, ya, qala Sahabah, qala ulama, ya, itu malah di demo, ditolak, dibubarkan. Akan diisi oleh Ustaz Riza Basaraka pada malam ini di terima kasih mohon dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Coba kalau majelis-majelis seperti itu di demo dengan demo-demo seperti itu, ya insya Allah majelis-majelis yang seperti ini akan segera hilang, nggak akan muncul lagi, ya. Tapi kenapa nggak pernah di demo? Apakah mungkin karena pelakunya adalah kelompok sendiri, kemudian yang seperti ini dibiarkan? Kita nggak pernah sekalipun mendengar yang seperti ini di demo, ditolak, diboikot, dibubarkan secara paksa, ya. Selamat berpikir.